Pagoda Pancer 5. Pengajaran Penatua Siu. Badan keterampilannya terlalu lemah untuk mengerahkan kekuatan, jadi batas bawahnya rendah. Badan fisiknya kuat dan dapat menyelesaikan ledukan terus-menerus, mencapai kekuatan tempur melebihi batas atas. Penatua Siu menyipitkan matanya dan mengusap janggut di bawah hidungnya, lalu berkata, "Jadi adik-adik yang tidak cukup tangguh itu, kamu boleh pergi dulu. Seni bela diri ini ditakdirkan untuk kamu lewatkan, jadi jangan malu." Awalnya, semua orang masih di sana. Setiap orang yang mendengarkan dengan cermat tiba-tiba memiliki garis hitam di wajah mereka. Aku ingin segera membunuh orang tua ini. Aku ingin melakukan ini tahun lalu, tapi aku tidak bisa mengalahkannya. Semprul, akan tiba saatnya dia terlalu tua untuk bergerak, dan kemudian aku akan merobek semua tulang lamanya. Hitung aku. Dan aku. Melihat reaksi semua orang yang hadir, Siu yang lebih tua diam-diam membuka matanya sedikit. Sepertinya semua orang sangat tertarik dengan seni bela diri tingkat rendah ini. Apakah kalian semua berani? Hei, kataku Siu, bisakah kamu berhenti menunda waktu? Hari pertama bulan ini, dan kita harus mengumpulkan sumber daya pelatihan nanti. Itu benar, Penatua Siu, cepat dan lanjutkan berbicara. Saya merasa bahwa saya sangat kuat, dan saya dapat mencoba pukulan 9 Lian Beng ini. Xiao Nunu di lapangan juga semakin terkejut. Semua orang jelas sangat marah pada Penatua Siu, tapi hanya sedikit orang yang meninggalkan lapangan. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang sama bingungnya dengan Xiao Nunu. Tak jauh dari situ, ada seorang pendatang baru yang baru memulai tahun ini dan bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. "Kenapa kamu tidak pergi? Itu hanya seni bela diri tingkat rendah. Sekalipun itu diberikan kepada generasi muda keluarga kita, tidak banyak orang yang mau mempraktikkannya. Datang ke sini dan kamu tidak tahu apa-apa." Keterampilan yang diajarkan oleh para tetua sangat praktis dan mudah dimengerti, tetapi satu-satunya kelemahan orang tua ini adalah dia berbicara terlalu banyak omong kosong, yang sering kali membunuh orang. Sangat praktis. Pendatang baru itu semakin bingung. Ya, sebenarnya, latihan yang diajarkan oleh Penatua Siu telah disesuaikan dan ditingkatkan olehnya. Yang disebut seni bela diri tingkat rendah dan seni bela diri tingkat menengah hanyalah apa yang dia katakan dengan santai. Adapun sebenarnya seni bela diri yang dia ajarkan hanya mereka yang mempraktikkannya yang tahu seberapa kuatnya. Itu dia. Penatua Siu duduk di kursi batu dan meregangkan badannya. "Saya sudah selesai berbicara. Selanjutnya adalah sesi latihan dan pertarungan sebenarnya." Begitu kata-kata ini keluar, platform pelatihan Kung Fu No 24 tiba-tiba menjadi berisik. "Itu saja. Apakah ada yang salah? Elder Siu, jangan menimbulkan masalah." Menghadapi bujukan kuat semua orang, Elder Siu mengabaikannya. "Saya telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa 9 serangan runtuh berkelanjutan, mengandalkan 9 titik penghasil kekuatan yang kuat pada badan manusia untuk terus mengerahkan kekuatan. Semakin kuat badan, semakin kuat energi internal yang terkandung, dan semakin baik efeknya. Dari combo. Bagaimana lagi menjelaskan kebenaran sederhana seperti itu? Latih saja." Setelah menyelesaikan kata-katanya, Siu yang lebih tua melambaikan tangannya. Bas! Tiba-tiba, gelombang kekuatan yang kacau tiba-tiba menyelimuti langit di atas platform transmisi daya ke-24. Segera setelah itu, ribuan tetes hujan cahaya keemasan melayang di depan mata semua orang seolah-olah tidak berbobot. Ini. Xiao Nunu terkejut sesaat. Dia melihat hujan cahaya keemasan di depannya dan merasa sedikit terharu. Setetes hujan ringan bagaikan bola kaca yang menghipnotis, terus-menerus berayun ke dalam lapisan lubang melingkar. Bas! Lingkaran cahaya berputar dan menyebar di depan mata Xiao Nunu, dan saat berikutnya, Xiao Nunu benar-benar memasuki ruang rahasia yang gelap. Selamat datang di latihan ilusi. Ini adalah ilusi yang dibuat sementara. Hanya orang di tahap 24 yang bisa masuk. Waktu latihannya setengah jam. Sebuah suara tanpa emosi terdengar di telinga Xiao Nunu. "Ilusi." Xiao Nunu sedikit terkejut. Kemudian, cahaya hitam perlahan muncul di depan Xiao Nunu. Cahaya dan bayangan menjelma menjadi bentuk manusia. Sosok dan tinggi badannya mirip dengan Xiao Nunu, tetapi fitur wajah orang lain kabur, jadi dia jelas bukan orang sungguhan. Latihan pertarungan telah dimulai. Pengingat ramah, jika kamu terjatuh,
latihan akan berakhir lebih awal. Berakhir lebih awal, Xiao Nunu tercengang. Sebelum dia sempat bereaksi, sosok hitam itu muncul di depan Xiao Nunu dengan suara mendesing. Lawannya bahkan tidak menyapa, dan pukulan keras menghantam wajah Xiao Nunu. Xiao Nunu dengan cepat menenangkan diri dan mengikuti sisi badannya, juga meninju untuk menghadapi serangan itu. Tinju Geng Murka. Aliran udara mengencang ke arah lengan tinju. Tinju Xiao Nunu sangat kuat, seperti anak panah yang menembus baju besi. Tum! Tinju kedua belah pihak bertabrakan dengan kuat, dan ledukan hebat menyebabkan udara bergetar. Saya melihat kekuatan bayangan hitam langsung hancur. Hah! Jejak keterkejutan muncul di mata Xiao Nunu. Pihak lain sepertinya tidak sekuat yang dia kira. Level Heiying setara dengan Xiao Nunu, tetapi karena Xiao Nunu telah berlatih seni hegemon pancer, kekuatan fisiknya jauh melebihi orang biasa. Dalam menghadapi serangan langsung, tidak ada seorang pun di level yang sama yang dapat menandinginya Xiao Nunu. Namun saat bayangan hitam itu hendak dihalau, sebuah kecelakaan terjadi. Saya hanya melihat satu sisi dari sosok hitam itu, dan cahaya putih tiba-tiba muncul dari suatu tempat di pinggangnya. Dalam sekejap, Xiao Nunu merasakan gelombang kekuatan kedua datang dari tangan bayangan hitam itu. Di antara tinju yang belum sepenuhnya terpisah, kekuatan ledukan yang kuat melonjak lagi, menduduki bagian atas, dan Xiao Nunu terlempar ke belakang setengah meter. Apakah ini? Xiao Nunu bahkan lebih terkejut lagi. Pukulan pertama lawan barusan berada pada posisi yang kurang menguntungkan, tapi serangan kedua berikutnya langsung membalikkan keadaan. Ia menggunakan titik ledukan lain di badannya untuk melakukan dua serangan berturut-turut. Hoa! Sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi tak lama kemudian, bayangan hitam itu muncul lagi, melompat, dan menyerang dengan sebuah tendangan. Xiao Nunu mengangkat lengan kirinya untuk memblokir serangan lawan. Kedua kekuatan itu bentrok lagi, dan Xiao Nunu memblokirnya dengan mudah. Tapi kemudian, otot-otot di betis dan pinggang bayangan hitam itu tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan ia terlempar ke udara, dan kekuatan yang lebih dahsyat menekannya. Turun! Xiao Nunu tertangkap basah dan lututnya sedikit tertekuk. Koneksi yang bagus. Xiao Nunu hanya bisa mengaguminya. Satu serangan lawan bisa menghasilkan beberapa serangan kuat. Skill ini juga mengejutkan Xiao Nunu. Keruntuhan 9 lapisan, ini sangat cocok untukku. Bahkan tanpa menggunakan jiwa bintang kegelapan, ledukan pukulan dan tendangan yang terus-menerus sudah cukup untuk menekan musuh tanpa kemampuan untuk melawan. Setelah sekian lama, dia akhirnya menemukan seni bela diri yang dia sukai. Xiao Nunu segera menjadi 100% serius. Selama proses menghadapinya, dia dengan cermat mengamati titik pengerahan tenaga sosok hitam dan metode pengerahan tenaga terus-menerus dari lawan. Pada saat ini, di platform pelatihan No. 24, satu demi satu, sosok-sosok terbang dari panggung. Semprul, aku bahkan belum siap. Pelatih, dalam ilusi itu sangat tidak berterima kasih sehingga dia memukulku dengan combo 5 pukulan. Aku tertegun. Ternyata ada racun di dalamnya badan manusia. Ada banyak tempat di mana kita dapat terus mengerahkan upaya kita dan mendapatkan lebih banyak pengalaman. Hanya saja waktunya agak singkat. Saya baru saja masuk dan saya bahkan tidak melihat bagaimana cara mengerahkan kekuatan, dan saya ditendang keluar. Aku bahkan belum memulainya, dan ini sudah berakhir. Platform batu di sisi utara, Penatua Xiu menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan, setiap orang hanya memiliki satu kesempatan. Seberapa banyak yang dapat Anda pelajari bergantung pada keberuntungan Anda. Bos, beri kami kesempatan. Mari kita masuk ke latihan ilusi lagi, seorang murid bertanya. Ya, kamu sangat dihormati, tampan, dan pandai bicara. Tolong beri aku kesempatan lagi. Penatua Xiu menatap semua orang yang hadir dengan marah, jangan berpikir bahwa saya tidak tahu apa yang biasanya Anda katakan tentang saya. Tidak ada gunanya bahkan jika Anda memuji saya secara berlebihan. Langit sekarang. Semua orang yang hadir saling memandang, mata mereka penuh rasa bersalah. Penatua Xiu melanjutkan, bukannya orang tua saya berpikiran sempit dan sengaja mempermalukan Anda. Saya mengatakannya dari awal. Keruntuhan 9 lapisan, ini memiliki persyaratan yang sangat tinggi pada badan fisik. Hanya kekuatan fisik intensitas tinggi yang dapat melanjutkan untuk menyelesaikan banyak tugas. Sebuah titik puncaknya,
jika tidak kita akan bertarung serangan itu hanya untuk menggaruk kulit orang. Penatua Xiu melanjutkan, kalian yang segera bangun tidak cocok untuk berlatih, 9 lapisan runtuh. Ketika sampai pada hal ini, semua orang tidak punya pilihan selain menyerah. Di platform tinggi di tengah platform pelatihan, sekelompok murid klan Piao Miao terbangun satu demi satu, dan ritmenya tidak berhenti sama sekali. Melihat waktu setengah jam tidak lama lagi, hanya ada 3 orang di meja. Xiao Nunu ada di antara mereka. Hanya ada 3 orang yang tersisa, dan tingkat kelulusannya terlalu rendah. Ya, kakak senior Lilong dan kakak senior Yang Chu keduanya adalah pembudidaya fisik, dan kinerja mereka tidak mengejutkan. Namun, orang itu berasal dari mana? Dari mana asalnya? Banyak orang terfokus pada Xiao Nunu. Sosok muda aneh itu berdiri di atas panggung, matanya sedikit terpejam, napasnya tenang, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Sepertinya dia masih murid luar. Menarik, seberapa kuat badan fisik murid luar? Apakah dia berpura-pura? Saya juga berpikir dia sudah bangun sejak lama. Segera setelah itu, orang lain terbangun. Kakak senior Lilong sudah bangun. Semua orang melihat sosok muda yang tinggi itu. Kakak senior Lilong, apakah kamu sudah mempelajarinya? Lilong tersenyum, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya mencoba yang terbaik, dan saya baru mempelajari 3 serangan. Luar biasa, seperti yang diharapkan dari kakak senior Lilong. Dengan kata lain, orang lain hanya bisa meleduk sekali dengan 1 pukulan, tapi kakak senior Lilong bisa meleduk 3 kali berturut-turut. Itu luar biasa. Semua orang kagum, kultivator tua di kursi batu juga berkata, kamu dapat mencapai serangan 3 kali lipat pada hari pertama, yang berarti kamu sangat cocok untuk bela diri ini. Seni. Di masa depan, dengan lebih banyak latihan, jumlah ledukan berturut-turut dapat ditingkatkan. Ya, Penatua Xiu. Matanya menatap kedua orang lainnya di atas panggung. Yang Chu belum bangun. Kakak senior Lilong, menurutmu berapa banyak pukulan yang bisa dicapai kakak senior Yang Chu? Lilong dan Yang Toch adalah teman baik, jadi pertanyaan seperti ini tidak dianggap tidak sopan. Lilong ragu-ragu sejenak dan berkata, Yang Chu seharusnya bisa mencapai serangan 3 kali, seperti aku, tapi badannya lebih kuat dariku, jadi kekuatan yang bisa dia gunakan dalam seni bela diri, 9 lapisan keruntuhan, akan lebih besar dari milikku. Aku jauh lebih kuat. Semua orang mengangguk setuju. Inilah sebabnya mengapa Penatua Xiu berkata bahwa kekuatan badan Gong bergantung pada batas atas. Meskipun Lilong dan Yang Toch sama-sama kuat, keduanya berada di alam yayasan pendirian tingkat kelima. Dengan sedikit perbedaan dalam kekuatan fisik, kecakapan tempur mereka yang biasa tidak dapat dibedakan. Tetapi jika Anda telah berlatih 9 lapisan keruntuhan, ledukan kekuatan Yang Toch akan menjadi 3 poin lebih tinggi daripada Lilong. Dengan cara ini, Lilong tidak akan menjadi Yang Toch lawan. Di saat yang sama, Yang Toch juga terbangun. Luar biasa, runtuhnya 9 lapisan, ini sungguh menakjubkan. Saat Yang Toch membuka matanya, semua orang dapat dengan jelas melihat ekspresi bangga di matanya. Dia memandang Lilong, yang bangun lebih dulu tidak jauh dari sana, dan berkata dengan senyum gembira, Lilong, kamu seharusnya menguasai triple explosion. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku di masa depan, hahaha. Lilong juga tersenyum. Belum tentu begitu. Batas, 9 lapisan runtuh. Masih jauh. Kekuatan fisikku tidak sebaik milikmu, tapi selama aku memiliki lebih banyak ledukan kekuatan, aku bisa mengalahkanmu. Hahaha. Aku akan menunggumu. Yang Toch tertawa keras. Tawa penuh kebanggaan. Segera setelah itu, mata Yang Toch menjadi dingin, dan matanya tertuju pada Xiao Nunu di sisi lain. Hah? Kenapa ada yang lain? Masih murid luar. Yang Toch sedikit mengernyit. Penonton lainnya juga berkata, kakak senior Yang Chu, jangan perhatikan. Orang ini sudah lama terjaga dan berdiri di sana berpura-pura. Praktisi fisik tingkat, sudah bangun. Bagaimana mungkin dia masih berada di latihan ilusi, dan tidak bisa keluar? Hei, murid luar itu, berhentilah berpura-pura, kemampuan aktingmu terlalu buruk dan tidak ada yang mau bekerja sama dengannya. Anda, apakah kamu masih bertahan di sana? Aku ingin melihat berapa lama dia bisa berdiri di sana.
Melihat Xiao Nunu yang tidak bereaksi sama sekali, Lilong dan Yang Hu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat satu sama lain, dan kemudian reporter itu kemudian berjalan mendekat. Adik laki-laki, kamu bertindak berlebihan. Yang Toch juga berpikir bahwa Xiao Nunu berpura-pura, meskipun dia memiliki kemampuan, dia tidak dapat bertahan selama setengah jam. Para pelatih di ruang ilusi tidak akan terluka atau lelah. Bagaimana murid luar ini bisa berlatih seni bela diri ini? Xiao Nunu masih tidak menjawab. Yang Chu tidak bisa menahan perasaan sedikit marah, dan berkata dengan suara dingin, aku sedang berbicara denganmu. Tapi tetap tidak menjawab. Yang Toch tiba-tiba menjadi marah. Aku akan membiarkanmu berpura-pura. Setelah mengatakan itu, Yang Toch meninju, dan pukulan keras itu langsung mengenai wajah Xiao Nunu. Yang Chu lebih tinggi dari Lilong, dan kekuatan pukulan ini cukup untuk menjatuhkan orang. Namun, saat tinju Yang Chu kurang dari 1 inci dari ujung hidung Xiao Nunu tiba-tiba membuka matanya. Bas! Pada saat kritis, serangan Yang Toch langsung menghantam udara. Xiao Nunu berbalik ke samping dan menghindarinya dengan sempurna. Semua orang di sekitar terkejut. Detik berikutnya, Xiao Nunu berbalik dan melompat, memukul bahu Yang Toch dengan kaki yang berat. Sebuah kekuatan besar menyebar di antara keduanya, dan Yang Toch tiba-tiba merasakan kekuatan 1000 pon menekan lututnya tiba-tiba membungkuk, tapi dia tidak berlutut. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah ledukan kekuatan terus-menerus di pinggang dan kaki Xiao Nunu. 2 pukulan, teriak Xiao Nunu secara diam-diam, dan kekuatan yang ada di bahu Yang Chu menyerang lagi. Yang menyentuh lututnya dengan keras, dan lututnya langsung menghancurkan batu bata di bawahnya. Batu berterbangan kemana-mana, dare pecah, dan pupil semua orang di sekitarnya melebar dengan hebat. Meja retak, dan dare berceceran dari bawah lutut Yang Hu. Di platform pelatihan ke-24, ekspresi semua orang berubah drastis. Apakah ini? Mata semua orang melebar, dan bahkan kultivator tua yang mengajarkan teknik ini menunjukkan sedikit keterkejutan. 2 pukulan. Hanya 2 serangan kuat yang menyebabkan Yang Hu, yang berada di alam pendirian yayasan tingkat kelima, berlutut di tanah. Situasi di platform pelatihan segera berubah dengan cara yang tidak terbayangkan. Yang Tincing meraung, dan rasa sakit yang menjalar dari lututnya membuat pembuluh darah di dahinya menonjol. Lilong, yang tidak jauh dari situ, menjadi geram saat melihat ini. Beraninya kamu menyakiti siapapun. Lilong tidak berkata apa-apa dan bergegas menuju Xiao Nunu seperti binatang buas. Telapak batu patah. Energi spiritual yang kuat mengalir ke telapak tangan Lilong dengan gila-gilaan, dan seluruh lengannya dikelilingi oleh semburan udara kemasan. Telapak tangan ini sangat ganas hingga mampu menghancurkan batu sekalipun. Tapi Xiao Nunu tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun, dia menendang Yang Chu yang berlutut di sampingnya, lalu meninjunya. Tinju geng yang murka. Aliran udara berkumpul dan lengan tinju berubah menjadi merah tua. Dalam sekejap, 2 kekuatan ganas, 1 emas dan 1 merah, bertabrakan. Terdengar suara keras, dan gelombang turbulensi menyebar ke segala arah. Meskipun telapak tangan Lilong sangat kuat, Xiao Nunu bahkan tidak mundur selangkah pun. Ada kilatan cahaya di sudut mata mereka. Serangan ganda, serangan ganda. Keduanya berlutut di satu sisi, dan titik tertentu di badan mereka meleduk dengan kekuatan ganda. Tinju dan telapak tangan bertabrakan lagi, dan ledukan besar di udara mengguncang. Lilong benar-benar jatuh ke belakang setengah meter. Bagaimana bisa jantung Lilong menegang? Ekspresi semua penonton juga berubah. Lilong tidak bisa bertarung dengan kekuatan. Yang Toch jelas-jelas ceroboh sekarang, tapi Lilong mengambil inisiatif untuk menyerang, dan Xiao Nunu, yang merupakan orang cadangan, bahkan lebih mendominasi. Kutu kupret. Bagaimana Lilong bisa mentolerir kekalahan di tangan murid luar? Dia melirik ke samping, dan kekuatan ledukan kuat lainnya ditransmisikan dari badannya ke tangan kanannya. 3 kali lipat. Turunkan aku. Dengan raungan keras, Lilong meleduk dengan kekuatan 3 kali berturut-turut. Namun di saat yang hampir bersamaan, PowerPoint ketiga terbentuk di badan Xiao Nunu. 3 kali runtuh. Kekuatan ganas itu menghasilkan dampak mengerikan yang baru. Pada saat tinju dan lengan kedua orang itu saling bertabrakan, suara patah tuling membuat semua orang tegang. Sendi si Kulong tiba-tiba terangkat keluar, dan tuling yang patah seolah menembus daging dan darah.
Mata Lilong memerah, dan dia tiba-tiba kehilangan kekuatan untuk terus bertarung. Dia tersandung ke belakang, fitur wajahnya berkerut. Semua penonton menarik napas dalam-dalam. Hiss, bagaimana ini mungkin? Dengan kekuatan fisik Lilong, lengannya bisa dipatahkan. Aneh sekali. Itu adalah 3 semburan kekuatan, tapi ada perbedaan besar. Badan fisiknya lebih kuat dari Lilong. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, dia pasti menggunakan bantuan luar. Saat semua orang terkejut, Yang Hu di sisi lain tiba-tiba bangkit dari tanah. Jalang, aku menginginkan hidupmu. Dalam kemarahan, Yang Toch mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menerkam Xiao Nunu dari samping seperti singa yang haus darah. Membunuh melalui angin, 5 jari Yang Chu ditekan ke depan dan menghantam kepala Xiao Nunu seperti bayonet. Aliran udara abu-abu yang tertinggal di depan kelima jari itu seperti duri baja, sangat tajam. Jelas sekali Yang memiliki niat membunuh dan tidak lagi mempedulikan konsekuensinya ketika berhadapan dengan Xiao Nunu. Tepat ketika ujung jari Yang Toch hanya berjarak 3 inci dari kepala Xiao Nunu, sebuah lengan yang kuat dengan kuat menggenggam pergelangan tangan Yang Toch. Wow, ruang di atas meja sepertinya berhenti. Serangan Yang Toch sulit untuk membuat kemajuan apapun. Mata Yang Chu membelalak, kamu. Jari ramping Xiao Nunu menggenggam pergelangan tangan lawan, dan kekuatan yang disalurkan dari lengannya seperti penjepit besi, membuatnya tidak bisa bergerak. Jika kamu sangat lemah, mengapa kamu berani mengambil jurusan keterampilan fisik? Xiao Nunu berkata sambil mengejek, dan segera menggunakan pergelangan tangannya untuk menarik Yang Hu ke depan. Yang Toch tiba-tiba kehilangan pusat gravitasinya, dan badan bagian atasnya condong ke depan. Kaki Xiao Nunu langsung mengumpulkan kekuatan, dan lututnya mengenai dada Yang Toch. Ada hantaman keras dan suara teredam yang berat. Tuling dada Yang Hu tiba-tiba pecah, matanya terbuka lebar dan merah. Rasa sakit yang menjalar ke organ dalamnya membuat Yang Chu bahkan tidak bisa meraung. Tapi ini bukanlah akhir. Sebelum dia bisa mendapatkan kembali pijakannya, kekuatan Xiao Nunu meleduk dan dia menendang dagu Yang Hu. Setelah pukulan ganda, seluruh badan Yang Chu terangkat, dan beberapa gigi patah bercampur darah muncrat dari mulutnya. Tepat ketika semua orang mengira itu hampir sama, kekuatan tingkat ketiga meletus dari badan Xiao Nunu lagi. Bahkan sebelum kakinya mendarat di tanah, dia menendang badan Yang Toch dengan keras. Pukulan berat ketiga menimbulkan dampak yang sangat besar, dan Yang Hu, yang tadinya seperti binatang buas yang marah, langsung menjadi gugup mati. Dia memuntahkan darah dan langsung terbang. Yang Toch menghantam pilar batu di sisi platform transmisi listrik. Dia berlumuran darah dan tidak tahu berapa banyak tuling di badannya yang patah. Melihat pilar batu dengan lebih dari selusin retakan tipis di belakang Yang Hu, banyak murid klan Piao Miao yang hadir sangat terkejut hingga kulit kepala mereka mati rasa. Ini terlalu ekstrim. Beberapa serangan Xiao Nunu hanya menghajar Yang Hu sampai mati. Jika bukan karena pilar batu yang menghalanginya, tendangan Xiao Nunu akan menjatuhkan Yang Hu dari platform transmisi listrik. Melihat kondisi Yang Hu yang menyedihkan, Lilong menjadi pucat karena ketakutan. Dia menutupi lengannya yang patah dan dengan cepat menoleh ke arah tetua Chuan Gong. Xiu, Penatua Xiu, dia menyakiti orang dengan sengaja. Dia melanggar aturan klan. Hukum dia dengan cepat, hukum dia dengan cepat. Karena terkejut, semua orang juga melihat ke arah Penatua Xiu. Orang itu sudah selesai. Dia berani melukai orang di platform pelatihan. Dia akan dihukum. Lagi pula, dia terlalu muda untuk menyerang dengan begitu ekstrim. Tepat ketika semua orang mengira Xiao Nunu akan datang berada dalam masalah, seseorang berdiri di atas kursi batu. Xiu yang lebih tua berdiri, mengangkat tangannya, memutar lehernya, dan meregangkan badan. Waktunya telah tiba. Latihan bulan ini sudah selesai. Aku akan kembali tidur. Lilong menjadi cemas dan segera meraung, Penatua Xiu. Siapa namamu? Penatua Xiu sedikit tidak sabar. Dia berkata dengan marah, apakah menurutmu aku buta, atau menurutmu aku buta kawan? Kalian jelas-jelas pindah duluan. Tangan, kamu masih berani menuntut guru. Lilong semakin malu setelah dimarahi seperti ini. Rapat dibubarkan, kembalilah bulan depan. Penatua Xiu melambaikan tangannya, dan segera berubah menjadi pelangi putih dan menghilang di platform pelatihan. Tiba-tiba, seluruh tempat menjadi berisik.
Lilong tahu bahwa dia salah dan tidak bisa terus berdebat. Jika dia mengucapkan beberapa patah kata lagi, dia mungkin akan mendapat pukulan lagi. Setelah itu, dia mengambil Yang Toch yang setengah mati dan meninggalkan platform pelatihan dengan perasaan kecewa. Xiao Nunu melirik ke arah kepergian Penatua Xiu. Dia harus mengatakan bahwa Penatua ini masih masuk akal. Tentu saja, mungkin saja dia sedang terburu-buru untuk kembali dan terlalu malas untuk mempedulikan masalah ini. Xiao Nunu tidak tinggal lebih lama di sini dan kembali di tengah diskusi semua orang. Sesaat kemudian, Xiao Nunu kembali ke Lingqiao Square tempat asalnya. Guan ingin menunggu di sana. Mata Guan Xiang berbinar saat melihat Xiao Nunu kembali. "Kamu di sini. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah menemukan seni bela diri yang cocok untukmu? Tidak masalah jika kamu belum menemukannya. Kami akan kembali lagi nanti. Akan ada sesepuh yang mengajarkan seni bela diri di sini setiap beberapa hari. Jika kamu datang beberapa kali, kamu selalu dapat menemukan apa yang kamu suka." "Oke." Xiao Nunu tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. "Ayo pergi ke Paviliun Elixir selanjutnya untuk mengumpulkan perlengkapan pelatihan bulan ini," kata Guan Xiang. Xiao Nunu mengangguk. Guan Xiang cukup familiar dengan area ini. Di bawah kepemimpinannya, Xiao Nunu tidak perlu menjelajahi rute ke berbagai tempat di klan Piao Miao sendirian. Pil Pavilion berada di barat laut Lingqiao Square. Setelah berjalan melewati beberapa jembatan yang panjang dan besar, sebuah loteng kuno yang dibangun di tengah pegunungan muncul di hadapan mereka. Loteng tersebut tampaknya telah ada di sana selama bertahun-tahun, sehingga memberikan kesan kuno. 3 karakter, Elixir Pavilion, tertulis dengan jelas di plakat di pintu. Tepat di depan loteng terdapat alun-alun luas, dengan pohon pinus besar berumur ribuan tahun tersebar di kedua sisi lorong, menambah suasana waktu. Paviliun jamu di sini juga mendistribusikan materi kultivasi kepada murid luar dan murid dalam kelas 3. Tempat di mana murid dalam kelas 2 dan kelas 1 menerima sumber daya bukan di sini. Guan Xiang menjelaskan. Xiao Nunu mengangguk, lalu mereka berdua mengikuti kerumunan yang tersebar ke paviliun ramuan. Setelah beberapa saat, keduanya keluar. "Tidak buruk, aku sebenarnya mendapat 2 jamu pendirian yayasan dan 10 batu spiritual bulan ini." Guan Xiang melihat sumber daya yang dia terima di tangannya dengan gembira. Xiao Nunu di sebelahnya hanya menerima 3 jamu energi spiritual dan 5 batu spiritual. "Anda adalah murid luar dan memiliki sumber daya yang relatif sedikit. Setelah Anda dipromosikan menjadi murid dalam, sumber daya Anda akan meningkat secara bertahap," kata Guan Xiang. Dia adalah murid dalam kelas 3, dan perlakuannya jelas berbeda dari Xiao Nunu. Tidak peduli di klan mana mereka berasal, murid luar bisa dikatakan berada di level paling bawah. Memang benar bahwa klan Piao Miao adalah salah satu dari 7 tempat suci budidaya di Wastelen Timur, tetapi semakin banyak tempat seperti ini, semakin besar persaingannya. Saat Guan Xiang mengatakan ini, dia benar-benar menaruh 3 batu spiritual ke tangan Xiao Nunu. "Sekarang, ini untukmu." "Hah?" Xiao Nunu tertegun sejenak, dan dia bertanya dengan bingung, "Bagaimana denganmu? Bukankah aku masih memiliki ini?" Batu spiritual juga merupakan salah satu sumber daya yang paling umum dalam praktiknya. Batu spiritual ini ditambang dari beberapa urat mineral oleh klan tersebut. Energi spiritual yang terkandung dalam batu roh dapat diserap, tetapi pemurniannya lebih sulit dibandingkan ramuan dan membutuhkan waktu lebih lama. Meski begitu, harga batu spiritual tidaklah murah. Guan Xiang mengeluarkan 3 batu spiritual sekaligus dan memberikannya kepada Xiao Nunu. "Ambillah." Melihat Xiao Nunu ingin mengembalikan batu roh, Guan Xiang adalah orang pertama yang mengatakan sesuatu untuk mencegahnya. "Kamu adalah adik laki-laki kami di Aula Nirvana dan pendatang baru di klan tersebut. Sebagai kakak laki-laki, aku tentu saja menginginkan lebih. Jaga dirimu, tapi aku mengerti sumber dayanya tidak banyak, kalau tidak saya bisa memberi Anda 1 jamu pendirian yayasan. Tunggu saja sampai bulan depan. Jika Anda bisa mendapatkan 2 lagi bulan depan, saya akan memberi Anda 1. Saya akan membuat terobosan bulan ini berada di alam pendirian yayasan tingkat kelima, jadi kita perlu menggunakan lebih banyak sumber daya." "Tidak." Xiao Nunu dengan cepat menolak dan mengembalikan ketiga batu roh itu. "Kamu menyimpannya untuk terobosan." Guan Xiang tidak menjawab.
Untuk terobosan, 2 jamu pendirian yayasan sudah cukup, tidak apa-apa. Guan Xiang mengangkat alisnya dan tersenyum, lalu berjalan di depan. Xiao Nunu tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Nilai dari ketiga batu roh itu terbatas, tapi ada beban yang tak terlukiskan saat ini. Entah itu Lou Qing kemarin atau kekhawatiran hari ini, mereka semua merawat Xiao Nunu dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba menghalangi jalan Guan Xiang. "Hei, kakak senior Guan Xiang, apakah kamu sudah menerima jamu pendirian yayasan lagi?" Pembicaranya adalah seorang pria muda. Guan Xiang mengerutkan kening dan tanpa sadar menyembunyikan ramuan dan batu roh itu kembali. "Ling Chang, apa yang ingin kalian lakukan?" Hahaha, Ling Chang dan para pemuda dan pemudi di sekitarnya saling berpandangan dan tertawa, lalu berkata, "Sama seperti terakhir kali, bertaruh." "Tidak." Guan Xiang menolak tanpa ragu-ragu, "Cari orang lain. Saya membutuhkan 2 jamu alas bedak ini bulan ini." Beberapa orang tertawa lebih bahagia. Seorang wanita dengan rok panjang terkekeh dan berkata, "Tidak, kakak senior Guan Xiang, kamu harus memikirkannya. Jika kamu menang, kamu akan mendapatkan 4 jamu pendirian yayasan bulan ini. Yang berdiri di belakangmu dia adalah adik laki-laki yang baru saja memasuki Aula Nirvana, kan? Bukankah kamu seharusnya menjaganya sama seperti kamu merawat kami?" Guan Xiang semakin mengerutkan kening. Dia melirik Xiao Nunu di belakangnya dan berpikir sejenak. Masih menggelengkan kepalanya. "Aku baru saja memberitahu adik laki-lakiku bahwa bulan depan aku akan memberinya jamu pembangun fondasi. Kali ini, aku tidak akan tertipu olehmu." "Oh, kamu pengecut." Guan Xiang mengabaikannya dan ingin mengambil jalan memutar. Pada saat ini, Ling Chang berkata, "Gandakan, saya akan memberi Anda taruhan 2 kali lipat. Selama Anda bisa mengalahkan saya akan memberi Anda 2 kali lipat jamu pendirian yayasan." Guan Xiang berhenti sebentar, dan kilatan cahaya muncul matanya. Ragu-ragu, tapi dengan cepat menjadi tenang. "Aku tidak bisa mengalahkanmu." Bulan lalu, saat ini, Guan tiba-tiba kalah dari Ling Chang dalam 30 gerakan, menyebabkan dia kehilangan perbekalan yang dia terima bulan lalu. Bahkan jika pihak lain menawarkan peluang ganda kali ini, Guan Xiang akan mengambil pelajarannya. 3 gerakan. Tepat ketika Guan ingin menjauh dari samping, suara dingin dan arogan Ling Chang terdengar lagi. "Selama kamu bisa menangkap 3 gerakanku, kamu akan menang." Begitu kata-kata ini keluar, hati Guan Xiang tiba-tiba melonjak. Dia berbalik untuk melihat orang lain. Ling Chang dan beberapa pemuda dan pemudi di sekitarnya semuanya tampak provokatif. "Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya?" tanya Guan Xiang. "Tentu saja." Sudut mulut Ling Chang terangkat. "Selama kamu tidak terkalahkan dalam 3 gerakan, aku akan kehilanganmu 4 jamu pendirian yayasan. Apakah kamu berani menantangku?" Semakin gelisah di dalam. Dia diam-diam berpikir bahwa jika dia berusaha sekuat tenaga, dia bisa menahan 30 gerakan, hanya 3 gerakan, itu tidak masalah sama sekali. Selama Anda fokus pada pertahanan sejak awal, Anda dapat menangkap 10 atau 20 gerakan. Oke, setelah mengambil keputusan, Guan ingin mengambil keputusan. "Kalau begitu jangan curang." Senyuman muncul di wajah Ling Chang. "Ikuti aturan sebelumnya, serahkan taruhan pada suster muda Hong Ye untuk diamankan. Berikan padaku." Wanita muda dengan rok panjang berjalan ke samping sambil tersenyum. Ling Chang melambaikan tangannya dan membuang 4 jamu pendirian yayasan. Guan Xiang tidak ragu-ragu dan mengeluarkan 2 jamu pendirian yayasan yang baru saja dia terima. Yang lain mundur, meninggalkan ruang terbuka. Guan ingin membuka posisinya, tapi dia sudah memutuskan bahwa dia hanya akan bertahan dalam pertempuran ini, bukan menyerang. Ling Chang menyilangkan tangan di depannya dan berkata sambil tersenyum main-main, "Apa yang terjadi? Apakah kamu siap?" Guan Xiang mendengus, "Ayo. Kali ini aku ingin mendapatkan kembali apa yang hilang terakhir kali." "Hahaha, itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan ini." Saat dia selesai berbicara, Ling Chang menginjak tanah, lalu dia melompat 10 meter dan bergegas ke Guan Xiang dalam sekejap. Kecepatan yang luar biasa. Guan Xiang terkejut. Terakhir kali, Ling Chang belum mencapai kecepatan gerakan secepat itu. Tanpa ragu-ragu, Guan ingin mengerahkan seluruh energi spiritual di badannya dan mengumpulkannya dalam pelukannya.
Perisai bayangan emas. Dia meraung diam-diam, Guan Xiang menyilangkan tangannya, dan cahaya kemasan ilusi bersinar. Tiba-tiba, perisai cahaya setengah busur muncul di depan Guan Xiang. Golden Shadow Shield, seni bela diri kelas menengah. Setelah digunakan, kekuatan spiritual seluruh badan dapat diubah menjadi perisai pertahanan. Sebelum perisai terbentuk sempurna, Ling Chang meninjunya dengan keras. Kekuatan dahsyat berdampak pada perisai bayangan emas, sepotong bayangan emas bergoyang, dan perisai itu langsung dipenuhi retakan. Apa? Guan Xiang kaget. Xiao Nunu, yang berada di belakang, juga sedikit meringis di sudut matanya. Ling Chang tertawa bangga, hahaha, itu terlalu rapuh, apakah itu bisa disebut perisai? Sebelum Guan Xiang bisa memperbaiki pertahanannya, Ling Chang memukul keras perisai bayangan emas dengan sikunya yang lain. Perisai, yang sudah penuh retakan, seperti cermin pecah menjadi pecahan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Guan Xiang terkejut. Bagaimana ini mungkin? Maaf, kakak senior Guan Xiang, Ling Chang mengejek dan pada saat yang sama menyapu badan Guan Xiang dengan cambuk horizontal. Kaki batu patah. Terjadi ledukan tumpul, dan kekuatan memasuki badannya. Badan Guan Xiang melengkung seperti lobster. Matanya melebar, dan aliran darah muncrat dari mulutnya berlutut. Pada akhir 3 langkah, pemenang ditentukan. Guan Xiang berlutut di tanah, rasa sakit yang parah menyebar ke seluruh badannya, dan dia benar-benar terpana. Maaf, kakak senior Guan Xiang, sepertinya kamu kalah lagi. Wanita muda itu terkikik dan memainkan jamu pendirian yayasan di tangannya. Cek, jamu pendirian yayasan bulan ini kualitasnya sangat bagus. Sayang sekali, kamu tidak tahan lagi. Pikiran Guan Xiang menjadi kosong. Dia menatap Ling Chang dengan tidak percaya. Kamu berhasil menembus ke tingkat kelima dari alam pendirian yayasan. Pihak lain hanya berada di alam pendirian yayasan. Juga sebagai perhatian tingkat keempat, Anda juga bisa bertarung bola balik dengan lawan. Sekarang setelah 3 gerakan gagal, hanya ada satu kemungkinan, lawan telah menerobos. Ling Chang memiliki rasa jijik di matanya, ini bukan tingkat kelima dari alam pendirian yayasan, tapi setengah langkah tingkat ke-6 dari alam pendirian yayasan. Setengah langkah tingkat ke-6 dari alam pendirian yayasan. Guan Xiang gemetar, merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Saya tertipu lagi. Saya tertipu oleh mereka lagi. Ramuanku. Guan Xiang mengepalkan tangannya dengan kedua tangan dan menghantam tanah. Ini adalah sumber daya yang dia butuhkan untuk menembus alam pendirian yayasan tingkat kelima. Tidak mau menyerah. Sangat tidak mau. Mata Guan Xiang merah padam, dan dia seperti binatang buas yang marah, kehilangan akal sehatnya. Kembalikan padaku, berikan pilku. Kemudian, dia bangkit dari tanah dan bergegas menuju wanita muda itu. Kembalikan padaku. Tapi sebelum Guan Xiang bisa mendekati wanita itu, seorang pemuda lain muncul dan menendang wajah Guan Xiang. Kembali, Guan Xiang kehilangan pusat gravitasinya dan jatuh beberapa meter jauhnya. Separuh wajahnya langsung membengkak. Pemuda itu memasang ekspresi jijik di wajahnya, kamu sungguh sia-sia, meskipun aku memberimu ramuan itu tetap saja sia-sia. Sudah kubilang, bulan depan, kami akan mendatangimu lagi. Hahaha. Mereka bertiga tertawa. Gigi Guan Xiang hampir berdarah karena menggigit giginya. Dia memelototi 3 orang di depannya, Ling Chang, Lan Hongye, Yi Mo, kenapa kamu ingin melakukan ini padaku? Saat aku di Nirvana Hall, saya tidak jahat kepada Anda. Saya juga berlatih. Saya akan membagikan sumber daya saya kepada Anda. Mengapa Anda melakukan ini terhadap saya? Kamu masih berani menyebutkannya. Lan Hongye mencibir. Kamu tidak menipu kami untuk pergi ke Istana Nirvana. Kami sudah mencapai keadaan kami saat ini. Apa pendapatmu tentang Istana Nirvana? Sebenarnya, Istana Nirvana berkabut. Itu memalukan bagi klan ini, dan tidak ada peluang untuk maju di tempat seperti itu. Itu benar. Ling Chang juga memiliki ekspresi seram di wajahnya, berkat kami mengetahuinya lebih awal dan bergabung dengan Istana Yuanlong tepat waktu, jika tidak, kami akan menjadi sia-sia sepertimu. Guan Xiang bangkit dari tanah, darah menetes dari sudut mulutnya, dan ada air mata di matanya, aku tidak mengizinkan. Kamu menghina Istana Nirwana. Jadi bagaimana jika itu sebuah penghinaan?
Hanya istana nirwana, yang merupakan aib bagi klan tersebut, yang dapat menimbulkan sampah seperti Anda, dan orang di belakang Anda, yang bahkan tidak berani mengatakan apapun, adalah sampah di antara sampah. Chang mengejek. Diam. Guan Xiang sangat marah, dia meraung histeris. Aku akan melawan kalian semua. Mencari kematian. Momentum Ling Chang melonjak dan dia meninju kepala Guan Xiang. Daun biru dan merah, Yi Mo tidak menghentikannya, apalagi merindukan cinta lamanya. Yang ada hanya rasa sombong di wajah mereka. Tepat sebelum tinju Ling Chang hendak mengenai Guan Xiang, tiba-tiba, sesosok badan muncul di belakang Guan Xiang. Serang. Sebuah suara acuh tak acuh mencapai telingaku. Detik berikutnya, tangan kanan Guan Xiang tanpa sadar mengepalkan tangan untuk bertarung. Dan disertai dengan kekuatan gelap sekuat air pasang, ia melaju ke depan sepanjang lengan. Kemudian, tinju Guan Xiang dan tinju Ling Chang bertabrakan. Suara keras yang keras menyebabkan aliran udara di sekitarnya bergetar, dan kekuatan spiritual yang meleduk memercik. Guan Xiang tiba-tiba merasa lengannya akan meleduk dari awal hingga akhir, setiap ototnya matei rasa dan nyeri. Namun, lengan Ling Chang benar-benar putus. Kabut darah keluar, dan mata Ling Chang bergetar. Saat menyentuh tinju Guan Xiang, lengannya langsung meleduk menjadi sepotong daging cincang. Di belakang Guan Xiang, mata Xiao Nunu dingin, bahkan lebih acuh tak acuh. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu bahkan tidak berani mengatakan apapun kepadaku? Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu bahkan tidak berani mengatakan apapun kepadaku? Wow! Aliran udaranya berirama, dan kabut darah meleduk adegan tiba-tiba mengejutkan Lan Hongye, Yi Mo dan dua lainnya menjadi pucat. Guan Xiang, yang berdiri di depan Ling Chang, tampak semakin terkejut. Apakah ini? Darah merah tua berceceran di wajahnya, dan lengan bawah Ling Chang sepertinya terkena benturan yang sangat besar. Setelah matei rasa berlalu, rasa sakit yang hebat melanda, dan Ling Chang meraung kesakitan. Mundur. Raungan dingin lainnya datang dari belakang Guan Xiang, dan Xiao Nunu menendang tumit Guan Xiang. Ketika Guan Xiang tiba-tiba merasakan kaki kanannya matei rasa, dia pun mengangkat kaki kanannya tinggi-tinggi, lalu memukul dagu Ling Chang dengan akurat. Ling Chang, yang pikirannya sudah kosong, sama sekali tidak siap. Tendangannya begitu kuat hingga rahang Ling Chang langsung terkilir. Darah muncrat dari mulutnya dan dia terbang sejauh 7 atau 8 meter di punggungnya. Ling Chang jatuh ke tanah, menyeret jejak panjang di tanah sebelum dia bisa berhenti. Dia menyeringai, meludahkan darah dan gigi patah ke lantai. Guan Xiang tampak tercengang. Apakah Anda mengusir orang lain sendirian? Guan Xiang segera menyadari bahwa ada orang lain yang berdiri di belakangnya. Xiao, kakak muda Xiao Nunu. Kamu, bagaimana mungkin kamu? Xiao Nunu tidak menanggapi pertanyaan Guan Xiang. Mata dinginnya menatap langsung ke arah Yi Mo dan Lan Hongye di depan mereka. Apakah kamu tidak ingin bertaruh? Aku akan bertaruh lagi denganmu pada 6 jamu pendirian yayasan di tanganmu. Jika kamu menang, aku akan memberimu 2 kali lipat. 2 kali lipat. Begitu kata-kata ini keluar, Yi Mo dan Lan Hongye merasa hampir provokatif. Kamu. Yi Mo mengepalkan tangannya, merasa marah sekaligus takut. Tidak ada yang menyangka bahwa murid luar bisa memiliki kekuatan mengintimidasi yang begitu kuat. Apakah kamu tidak berani? Kata-kata Xiao Nunu sinis dan bahkan lebih menghina. Dia menunjuk ke arah Yi Mo dan Lan Hongye, kamu tidak mengatakan itu sekarang. Apakah kamu ingin datang bulan depan? Menunggu sampai bulan depan. Kamu bisa melakukannya sekarang. Lanjutkan taruhannya. Yi Mo, wajah Lan Hongye menjadi pucat. Dia melirik Ling Chang yang sekarat di tanah, dan tidak berani menjawab. Keduanya berada di level yang sama dengan Ling Chang. Keduanya berada di level ke-6 dari setengah langkah alam pendirian yayasan. Dalam hal kekuatan tempur keseluruhan, Yi Mo sedikit lebih tinggi dan Lan Hongye sedikit lebih rendah. Namun perbedaannya tidak terlalu banyak. Jika 1 lawan 1, keduanya tidak lebih baik dari Ling Chang. 3 gerakan. Kata-kata dingin Xiao Nunu terdengar lagi. Apa? Yi Mo dan Lan Hongye mau tidak mau mengepalkan tangan mereka. Saat ini, Xiao Nunu menginjak-injak mereka dengan cara yang sama seperti mereka menginjak-injak Guan Xiang. Guan Xiang juga tertegun, dia berbalik dengan lesu, Xiao, kakak muda Xiao Nunu. Mata Xiao Nunu tenang,
dan provokasi mengejek di wajahnya menjadi lebih kuat. Bersama-sama, selama salah satu dari kalian telah melewati 3 gerakan, kamu menang. Setelah mendengar ini, Yimo dan Lan Hongye tidak tahan lagi kata. Penghinaan terhadap kepedulian. Jangan terlalu bangga, kata Lan Hongye kasar. Xiao Nunu mencibir, sepertinya kalian semua hanyalah pengganggu. Kupikir kalian begitu sombong, tapi ternyata kalian hanyalah orang-orang yang pemalu. Kedua jamu pendirian yayasan itu seharusnya diberikan kepadamu oleh kakak senior Guanxiang, ambillah takut. Keluar, kata Amal, secara langsung menyebabkan Yimo dan Lan Hongye lengah. Kata pergi, membuat mereka berdua semakin marah. Kamu sedang mencari kematian. Yimo segera menyetujui taruhan tersebut, dan sambil bergegas menuju Xiao Nunu dan Guanxiang, dia meraung dengan marah, karena kamu ingin memberi kami 12 jamu pendirian yayasan secara gratis, bagaimana mungkin aku tidak melakukannya? Terimalah. Mata Lan Hongye juga menunjukkan cahaya dingin. Dia memanggil pedang panjang dan melancarkan serangan dari sisi lain. Keduanya menyerang bersama. Selama mereka melewati 3 gerakan, tidak perlu takut. Yimo, yang pertama menyerang, melancarkan serangan yang kuat. Killing Starfish. Bas. Tanda cahaya perak muncul dari badannya, dan tinju Yimo tiba-tiba ditutupi dengan semburan cahaya biru. Guanxiang, yang berdiri di depan Xiao Nunu, meraung, ini tidak baik. Dia hendak mundur, tapi Xiao Nunu justru memegang bahu Guanxiang. Jangan panik, kamu baru saja dipukuli, jadi kamu sendiri yang harus mengambilnya kembali. Apa? Guanxiang terkejut. Mengapa Anda sendiri ingin mendapatkannya kembali? Sudah terlambat, tapi tak lama kemudian, serangan Yimo telah tiba. Tepat ketika Guanxiang merasa akan mati, Xiao Nunu langsung menarik Guanxiang kembali. Hoa! Pukulan Yimo tiba-tiba menghantam udara, itu adalah turbulensi aliran udara di sekitarnya. Kemudian, Xiao Nunu menamparkan bahu kanan Guanxiang. Lengan kanan Guanxiang terangkat tanpa sadar, dan dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Yimo. Pah! Tamparan ini tajam dan keras. Guan mengira dia tercengang, dia tidak tahu bagaimana dia mengerahkan kekuatannya. Dia hanya merasakan kekuatan gelap mengalir di lengannya, dan Yimo dipukuli. Yimo sangat marah setelah wajahnya ditampar, matanya menjadi merah dan dia berkata, aku akan membunuhmu. Kemudian, tangan kanannya berubah menjadi pisau palem dan menyayat leher Guanxiang. Guanxiang kembali panik. Namun di saat berikutnya, Xiao Nunu mencoba menariknya menjauh. Di saat yang sama, dia mengulurkan tangan kirinya dan langsung menekan pergelangan tangan Yimo. Bas! Pedang telapak tangan Yimo berhenti di udara, lalu Xiao Nunu mengangkat kaki kirinya dan menendang lutut kanan Yimo. Terdengar suara keras, tulang patah, lutut Yimo terpelintir, dan dia berlutut di tanah. Teriak Yimo, pembuluh darah di dahinya membengkak, dan matanya tertutup mata merah. Guanxiang di sebelahnya sangat terkejut hingga kulit kepalanya mati rasa, tapi diam-diam dia juga merasa bahagia. Hanya dengan 2 gerakan, Yimo ditendang oleh Xiao Nunu dan mematahkan tempurung lututnya. Saat Yimo berlutut, Lan Hongye juga maju ke depan. Hentikan! Pedang angin! Hus! 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 Pedang panjang Lan Hongye terayun, dan beberapa bayangan pedang menyerang secara berurutan. Ini adalah serangan pertamanya, dan itu sama sengit dan sengitnya. Tidak ada sedikit pun kepanikan di mata Xiao Nunu. Tangan kirinya tiba-tiba terulur dan menjepit jari-jarinya di udara. Hei! Kekuatan pedang Lan Hongye tiba-tiba berhenti, dan pedang panjang di tangannya segera tertancap kuat oleh kedua jari Xiao Nunu. Bagaimana mungkin? Lan Hongye terkejut. Pihak lain benar-benar bisa menangkap pedang itu dengan tangan kosong. Seberapa kuatkah murid luar di depanku daripada dia? Sebelum Lan Hongye sempat bereaksi, Xiao Nunu mengangkat lengan Guanxiang dengan tangan kanannya, lalu menggunakan telapak tangan Guanxiang untuk menamparkan Lan Hongye. Pop! Kekuatan tamparan ini jauh lebih kuat daripada Lan Hongye yang baru saja mengenai wajah Yimo jauh lebih sulit. Guanxiang tercengang. Lan Hongye semakin bingung. Matanya merah darah, dan dia meraung dengan marah, kamu berani memukulku? Kamu sampai istana Nirvana, kamu berani memukulku, aku akan membunuhmu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Xiao Nunu memanggil energi rahasia menembus badan Guanxiang. Dalam pelukannya,
Lengan Guan Xiang tiba-tiba terangkat dan menamparkan wajah Lan Hongye lagi. Tamparan kedua ini lebih keras lagi. Kekuatannya hampir 3 atau 4 kali lipat dari sebelumnya. Kulit wajah halus Lan Hongye pecah-pecah, matanya dipenuhi bintang, sudut mulutnya merah, dan rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak ke dalam hatinya. Perasaan diinjak-injak martabatnya membuatnya kehilangan akal sehatnya, dan hatinya dipenuhi amarah. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuh kalian berdua yang pecundang, Xiao Nunu mencibir. Jika kami pecundang, lalu siapa kamu? Xiao Nunu menamparnya dengan punggung tangannya. Langsung mencambuk Lan Hongye. Melihat Lan Hongye tidak bisa bangun, Yi Mo, yang sedang berlutut di tanah, sangat marah. Dia berkata dengan kejam, hanya ada 1 langkah terakhir yang tersisa. Taruhan 3 langkah. Selama 1 orang melewati 3 gerakan, Xiao Nunu dianggap sebagai pemenang. Mo baru saja melakukan 2 gerakan, tetapi Lan Hongye dikalahkan dalam 1 gerakan. Sekarang, Yi Mo hanya perlu melakukan 1 gerakan lagi untuk memenangkan ronde tersebut. Dengan marah, Yi Mo menahan rasa sakit yang parah di lututnya yang patah dan melompat dari tanah. Kiang, pedang tajam tiba-tiba muncul di tangannya. Yi Mo mengangkat pedang dengan kedua tangannya dan menyerang Xiao Nunu. Aku ingin kamu mati tanpa tempat pemakaman. Melihat bilahnya akan jatuh, hati Guan Xiang tiba-tiba menegang, tapi Xiao Nunu berdiri tak bergerak. Matanya bersinar dengan cahaya dingin yang dalam, tenggorokannya bersentuhan, dan mulutnya sedikit terbuka. Tiba-tiba, auman harimau yang mengguncang gunung dan sungai keluar dari badan Xiao Nunu. Aum! Raungan harimau ini langsung menyebar ke seluruh alun-alun, dan hati banyak murid klan Piao Miao di dalam dan di luar paviliun jamu semuanya bergetar. Arus udara yang kuat melonjak ke segala arah, dan kekuatan harimau yang ganas mengejutkan seluruh penonton. Pedang di tangan Yi Mo terhenti di udara dalam sekejap. Dia menatap Xiao Nunu di depannya, seolah dia sedang melihat raja binatang buas. Bang! 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 Setelah jeda sesaat, beberapa pembuluh darah dan tendon di badan Yi Mo pecah, dan awan kabut darah meleduk dari mana-mana. Yi Mo gemetar, lalu kakinya menjadi lemah, dan dia berlutut dengan lemah di depan Xiao Nunu. Berlutut ini seperti ketakutan. Berlutut ini seperti harga diri Anda diinjak-injak. Dibandingkan dengan Ling Chang dan Lan Hongye, Yi Mo bahkan lebih menderita saat ini. Kesunyian. Alun-alun kuno di luar pil paviliun menjadi sunyi senyap. Sekelompok orang yang tertarik tidak jauh dari situ juga memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Raungan harimau tadi mengandung rasa kebangsawanan yang kuat. Melihat dari kejauhan, semua orang sepertinya melihat bayangan harimau bersayap yang mendominasi di belakang Xiao Nunu. Guan Xiang, yang berada di sebelahnya, mau tidak mau menelan ludahnya. Dia tahu bahwa ini adalah sinar, kekuatan harimau, yang terkandung dalam cairan sumsum tuling, harimau bersayap ganas. Harimau bersayap ganas adalah raja di antara monster tingkat tinggi, dan momentumnya tidak tertahankan bagi Yi Mo. Tapi yang tidak diharapkan Guan Xiang adalah metode dan kekuatan Xiao Nunu. Terlalu kuat. 3 jenius klan dalam yang berada di tingkat ke-6 dari setengah langkah realem pendirian yayasan semuanya jatuh di depannya. Guru, adik laki-laki, kamu. Guan Xiang memandang Xiao Nunu dengan wajah yang rumit. Dia harus memeriksa kembali adik laki-laki muda yang baru saja mulai berlatih kemarin. Xiao Nunu berkata dengan tenang, ambil kembali jarahannya. Guan Xiang tertegun sejenak, lalu berjalan mendekati Lan Hongye. Bawakan kembali 6 jamu pendirian yayasan itu. Pada saat ini, wajah Lan Hongye bengkak dan mulutnya bengkok, dan dia sama sekali tidak secantik dan sehalus sebelumnya. 2 tamparan dari Guan Xiang dan 1 tamparan dari Xiao Nunu membuatnya kehilangan muka. Tapi dia tidak hanya dipukuli, tapi dia juga harus kehilangan 4 jamu pembangun fondasinya. Lan Hongye merasa menyesal dan penuh kebencian terhadap mereka berdua. Setelah menerima 6 jamu pendirian yayasan, kebencian Guan Xiang segera hilang. Mari kita lihat apakah kalian bertiga masih akan merepotkanku di masa depan. Guan Xiang jelas merasa jauh lebih nyaman. Ketiga orang ini dibawa ke Istana Nirwana olehnya dan bahkan dia akan membagikan materi budidaya yang dia terima kepada mereka. Kemudian, setelah mereka meninggalkan Aula Nirvana dan bergabung dengan Aula Yuanlong, mereka datang ke Guan dari waktu ke waktu untuk menimbulkan masalah.
Selama setahun terakhir, Guanxiang sangat menderita. Namun sebagian besar menoleransinya. Melihat jamu pendirian yayasan yang hilang, Guanxiang menghela nafas lega, lalu berjalan menuju Xiao Nunu. Tetapi pada saat ini, udara suram dan dingin mengalir ke arahnya, dan dengan langkah tetap, sosok muda yang dingin dan sombong menghalangi jalan. Setelah melukai seseorang dari istana Yuanlong seperti ini, apakah kamu ingin kabur? Retak. Suara gesekan logam masuk ke telinga Xiao Nunu. Yimo, Lan Hongye, dan orang yang mengeluarkan suara aneh adalah sarung tangan besi yang dikenakan di lengan kirinya. Seluruh badan sarung tangan memancarkan aura dingin, dan bekas es perak tersebar di 5 ujung jari juga terdapat pola seperti kepingan salju di bagian belakang. Tidak sulit untuk menilai bahwa itu adalah senjata spiritual. Dan itu masih merupakan senjata spiritual yang berkualitas tinggi. Begitu orang ini muncul, kerumunan yang menonton di alun-alun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara. Itu Yuan Chengqian, hehe, semuanya menjadi serius sekarang. Yuan Chengqian terkenal karena melindungi reputasi istana Yuanlong. Aku khawatir segalanya tidak akan berjalan baik hari ini. Semua orang di luar tempat tersebut berbisik. Lan Hongye, Ling Chang, dan Yimo yang tergeletak di tanah merasa seolah-olah mereka telah melihat penyelamat. Kakak senior Yuan, dia merampok jamu pendirian yayasan kami. Kakak senior Yuan, kamu harus membela kami. Tanganku, kakak senior Yuan, lihat bagaimana dia menyakiti kita seperti ini. Jika dia tidak melakukannya, aku tidak menganggap serius Yuan kita. Istana Naga menganggapnya serius. Mereka bertiga langsung datang untuk mengeluh terlebih dahulu. Guanxiang melangkah maju dan meraung dengan marah, berhentilah menggigit orang di sini. Kamu tahu kebenarannya lebih baik daripada orang lain. Yuan Chengqian sedikit mengangkat lengan kirinya, dan dia sedikit mengagumi bekas es di tangan besinya. Perasaan itu rasanya seperti melihat pada sebuah karya seni yang indah. Saya dapat melihat dengan jelas apa yang baru saja terjadi. Begitu kata-kata ini keluar, Ling Chang, Lan Hongye dan yang lainnya tiba-tiba merasa tidak enak. Xiao Nunu menjawab dengan tenang, jadi. Yuan Chengqian tersenyum, menunjuk ke arah Ling Chang dan yang lainnya, dan mengangkat lengkungan lucu di sudut mulutnya. Mereka telah kehilangan wajah istana Yuanlong, dan aku ingin untuk hilangkan. Dapatkan wajahmu kembali. Setelah jeda, Yuan Chengqian menunjuk mereka bertiga dan kemudian berbalik ke Xiao Nunu. Kamu dan aku, ayo kita bertaruh lagi. Wow, suasana di lapangan gelisah. Guanxiang segera berhenti, saudara muda Xiao Nunu. Tidak setuju, tidak setuju. Yuan Chengqian setidaknya berada di 5 besar di antara murid kelas 3 klan dalam. Dia telah mencapai puncak ke-7 tingkat alam pendirian yayasan. Bahkan jika Anda menemukan senjata spiritual tingkat menengah, tinju es Han Yuan, kita bisa bertarung melawan lawan di alam pendirian yayasan tingkat ke-8, jadi jangan impulsif. Guanxiang juga memberitahu panel kekuatan tempur Yuan Chengqian dalam satu tarikan napas. Menurutnya, hanya dengan makhluk tingkat ketiga itu, berada di peringkat 5 besar, di antara murid-muridnya sudah cukup untuk membuat orang menghindar. Xiao Nunu sepertinya tidak mendengar apapun. Dia menatap langsung ke wajah Yuan Chengqian yang santai dan bangga. Kamu ingin membela mereka bertiga? Hah? Yuan Chengqian tersenyum tipis, jika menurutmu begitu, maka, benar. Jauh. Tapi saat ini, Xiao Nunu berkata dengan tenang, kalau begitu aku ingin meningkatkan taruhannya. Taruhan. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton di alun-alun depan paviliun Danyao langsung tercengang. Berdiri di samping Xiao Nunu, mata Guanxiang semakin melebar. Dia menatap Xiao Nunu dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dan bahkan lidahnya mulai kusut ketika dia berbicara. Guru, adik laki-laki, kamu baik-baik saja. Ganxing mengatakan apa yang baru saja dia katakan semuanya sia-sia. Taruhan tambahan. Bagaimana cara memainkan ini? Guanxiang sudah mulai memikirkan apakah akan kembali ke Aula Nirwana untuk mencari seseorang. Mengingat kekuatan kakinya, akan memakan waktu lebih dari 1 jam untuk bola balik dari Aula Nirwana saat dia kembali, semuanya akan berakhir di sini. Mengenai perkataan Xiao Nunu, Yuan Chengqian di depan tersenyum bukannya marah. Menarik. Yuan Chengqian tersenyum dan berkata, berapa banyak jamu pembangun fondasi yang ingin kamu pertaruhkan? 16. Hah.
Alun-alun tiba-tiba menjadi gempar, dan semua orang melihatnya Xiao Nunu dengan mata penuh kegembiraan. Guan Xiang bahkan lebih terkejut lagi dan berkata, 10, 16. Bahkan murid kelas 3 klan dalam hanya menerima 2 jamu pembangun fondasi sebulan, dan terkadang hanya ada 1. 16 jamu pendirian yayasan merupakan persediaan hampir 1 tahun untuk murid kelas 3. Oh, mata Yuan Chengqian berkilat dingin. Apakah kamu yakin bisa mendapatkan 16 jamu pembangun fondasi? Xiao Nunu menjawab dengan ringan, kamu dapat menyerahkan taruhan kepada orang ketiga di lapangan. Yuan Chengqian tersenyum dengan tenang, aku tidak suka membuang-buang waktu. Aku belum selesai bicara. Xiao Nunu memandang orang lain dengan tatapan tajam di alisnya. Kecuali untuk 16 jamu pendirian yayasan, saya tidak ingin membuang waktu. Saya ingin bertaruh pada hal lain. Itu, tinju es Hanyuan di tanganmu. Pada saat ini, semua orang di alun-alun benar-benar gelisah. Nadanya keras sekali. Betapa bodohnya murid luar ini mengatakan hal seperti itu. Ya, itu sangat sombong. Kakak senior Yuan, tolong ajari murid luar ini aturannya. Setelah mengalahkan Ling Chang, Yi Mo dan yang lainnya merasa memenuhi syarat untuk menantang Yuan Chengqian. Ini benar-benar membuatku tidak ingin menyerangnya. Apa yang dikatakan Xiao Nunu menyebabkan keributan. Guan Xiang semakin lumpuh, dan dia bahkan tidak ingin berkata apa-apa lagi. Namun kemudian, semua orang menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dibayangkan. Kamu sengaja membuatku kesal. Suara Yuan Chengqian menjadi lebih dingin. Kamu bisa memilih untuk berbalik dan pergi. Xiao Nunu berkata dengan nada mengejek. Yuan Chengqian tersenyum dingin, dengan sedikit rasa jijik di matanya, dia mengangkat tinju es Hanyuan di lengan kirinya dan memegangnya dengan ringan dengan kelima jarinya sangat cantik. Tinju es Hanyuan, milikku adalah senjata spiritual kelas menengah. Aku khawatir kamu tidak akan bisa membuat taruhan yang sesuai. Saat Yuan Chengqian menyelesaikan kata-katanya, Xiao Nunu mengangkat tangannya dan mengeluarkan garis putih. Cahaya itu terbang keluar dari tangannya. Cahaya putih ini langsung tertanam di pohon pinus berumur 1000 tahun tak jauh dari sampingnya. Tiba-tiba, pecahan es beterbangan kemana-mana dan arus dingin menyebar. Semua orang menoleh dan melihat bahwa itu adalah rantai besi melingkar. Rantai besinya tidak terlalu tebal, bahkan terasa ringan. Ada arus dingin embun beku yang mengalir di atasnya. Hanya dalam beberapa detik, lapisan tipis es kristal es telah menyebar ke seluruh pohon pinus berusia ribuan tahun. Mengubahnya menjadi pohon cedar. Apa itu? Suan, rantai besi Suanhan, adalah rantai besi Suanhan, dan itu juga merupakan senjata spiritual kelas menengah. Dia adalah pendatang baru nomor 1 tahun ini. Benarkah? Itu benar. Pendatang baru pertama yang menaiki tangga Piao Miao tahun ini akan diberi hadiah, rantai besi Suanhan. Kalau begitu, bukankah dia memotong lengan Tangqian dengan pisau di tangga Piao Miao? Kebisingan semakin meningkat dan taruhannya meningkat. Suasana di alun-alun terus berubah. Guan Xiang tidak bisa memahaminya sama sekali. Pendatang baru datang lebih dulu. Hadiah senjata spiritual. Potong lengan Tangqian dengan 1 pisau. Orang yang dibicarakan semua orang adalah Junior Brother. Saat dia melihat Xiao Nunu membuang rantai besi Suanhan dan menggunakannya sebagai taruhan, Yuan Chengqian menyadari sesuatu. Jadi ternyata kamu yang pertama menaiki Misty Ladder kemarin. Xiao Nunu tidak menjawab. Dia hanya melontarkan beberapa kata dengan dingin, taruhan, atau tersesat, pilih salah satu. Yuan Chengqian mengikuti dengan marah. Kamu akan membayar harga atas kebodohanmu. Aku menerima, rantai besi Suanhan, ini dengan senyuman. Yuan Chengqian menginjak tanah dengan keras, meretakkan tanah selama beberapa meter, dan tiba-tiba bergegas ke depan Xiao Nunu. Cakar penghancur tuling Hanli. Dengan raungan keras, tinju es Han Yuan yang dikenakan di lengan kiri Yuan Chengqian meleduk pada titik nol mutlak. Es menutupi bagian atas dan bawah kepalan es, dan 5 cakar tajam terayun ke kepala Xiao Nunu. Di satu sisi badan Xiao Nunu, kekuatan tinju es Han Yuan mendarat dengan keras di tanah di sisi kiri Xiao Nunu. Cakarnya menyentuh tanah, bebatuan beterbangan, dan 5 bekas cakar tajam tiba-tiba muncul di alun-alun. Melihat kekuatan bertarung Yuan Chengqian, banyak orang menarik napas. Seni bela diri yang dia kuasai, berkah senjata spiritual,
dan kekuatan serangan Yuan Chengqian telah melampaui batas atas alam pendirian yayasan tingkat ke-7. Seperti yang diharapkan dari jenius terbaik Istana Yuanlong, kekuatan ini terlalu menakutkan. Ya, hanya sedikit orang dengan level yang sama yang dapat menangkap serangan tinju es Yuan Chengqian. Segera setelah Yuan Chengqian mengambil tindakan, semuanya melihat kekuatan tempur yang kuat dari 5 besar di antara murid kelas 3, dan wajah Guan Xiang juga penuh kekhawatiran. Xiao Nunu adalah pendatang baru nomor 1 tahun ini. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Guan Xiang. Sebagai raja pendatang baru tahun ini, dia harus bersaing dengan 4 istana lainnya. Otak Guan Xiang sedikit bingung. Sebelum dia sempat memikirkannya, Yuan Chengqian melancarkan serangannya satu demi satu. Tinju ledukan es. Yuan Chengqian meninju, dan tinju es Han Yuan mengalir dengan siklon putih yang indah. Topan itu berkumpul di depan kepalan es, dan kemudian dengan cepat berubah menjadi bola es. Kamu terlalu bodoh. Jika kamu tidak menggunakan rantai besi Xuanhan, kamu hanya menggali kuburmu sendiri. Untuk berurusan denganmu, mengapa aku perlu meminjam sesuatu yang lain? Berbicara, dia menyerang dengan tangan kanannya dan menghadapinya secara langsung dengan kekuatan tinju Xiang Yuan Chengqian. Tinju geng yang murka. Semua orang di sekitar terkejut dan menyambut kekuatan tinju es Han Yuan dengan tangan kosong. Sebelum ada yang bisa bereaksi, tinju Xiao Nunu yang berisi kekuatan batin yang mendominasi telah menghadapi tinju es Han Yuan milik Yuan Chengqian. Kedua kekuatan dahsyat itu bertabrakan, dan bola es yang berkumpul di depan tinju es itu meleduk dengan suara. Pecahan kristal es seperti bilah bermekaran di antara keduanya, dan udara dingin yang menyengat melonjak ke arah Xiao Nunu, dan lengan Xiao Nunu dengan cepat ditutupi lapisan es. Idiot! Senyuman menghina muncul di wajah Yuan Chengqian, dan dia berkata dengan sangat bangga, saya adalah anggota keluarga, dan kita semua telah mengembangkan badan es. Udara es berasal dari dalam dan dapat membekukan semuanya. Bekukan lawan. Meskipun aku baru saja membentuk badan es, aku tidak bisa menahannya dengan kekuatanmu. Mendengarkan apa yang dikatakan Yuan Chengqian, para penonton di sekitarnya tergerak. Lin Chang, Lan Hongye, dan Yi Mo, yang terbaring di tanah, juga memiliki ekspresi seram di wajah mereka. Badan es dari keluarga Yuan juga terkenal di tanah air timur. Yuan Chengqian hanyalah orang pertama yang membentuk badan es, dan bisa menjadi salah satu dari 5 teratas di antara murid kelas 3 untuk menunjukkan bahwa badan es, hal yang baik tentangnya. Hanya dalam sekejap mata, seluruh lengan Xiao Nunu dibekukan oleh es. Yuan Chengqian bahkan lebih bangga lagi, sudah berakhir. Tapi begitu dia selesai berbicara, gelombang kedua kekuatan gelap tiba-tiba meleduk dari badan Xiao Nunu. Hah! Mata Yuan Chengqian menjadi dingin, dan kemudian, kekuatan lain mengalir ke tinju es Han Yuan. Yuan Chengqian merasakan lengannya bergetar, dan topan putih di tangan esnya bergoyang, dan dia benar-benar mundur beberapa langkah. Semua orang terkejut. Mata Guan Xiang tiba-tiba berbinar. Xiao Nunu benar-benar menyelesaikan serangan balik. Yang disebut, badan esmu sebenarnya hanya rata-rata. Xiao Nunu mengejek dan pada saat yang sama melancarkan serangan yang kuat. Wajah Yuan Chengqian menjadi dingin, dan dia mengaktifkan tinju esnya untuk menyerang. Konfrontasi berturut-turut menyebabkan ledukan yang mengejutkan, kekuatan bertabrakan, pecahan es beterbangan, dan gelombang energi menyebar satu demi satu. Semakin banyak Yuan Chengqian bertarung, dia menjadi semakin ketakutan. Badan es miliknya mengandung kekuatan pembekuan yang mendominasi. Secara logika, Xiao Nunu telah membeku oleh udara dingin yang menyerang, tetapi badan fisik lawan cukup kuat untuk menahannya. Es. Badan fisiknya agak aneh. Bahkan kekuatan esku tidak dapat menyerang badannya. Aku harus mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Yuan Chengqian sudah berencana untuk bertarung dengan cepat. Semakin lama ditunda, akan semakin merugikan padanya. Karena menstimulasi kekuatan badan es membutuhkan energi spiritual dalam jumlah besar untuk beroperasi, maka perlu untuk segera mengakhiri. Lawan, kamu bisa. Bangga padaku karena bisa menggunakan jurus ini. Tinju bintang pembunuh piton es. Dengan raungan keras, gelombang arus dingin muncul di badan Yuan Chengqian. Sejumlah besar aliran udara berputar-putar es berkumpul menuju lengan kirinya, dan kemudian berkumpul di tinju es Han Yuan untuk membentuk aliran udara spiral yang kuat.
Peluit aneh yang tajam membuat tulang punggung semua orang menyala, spiral itu aliran udara seketika berubah menjadi ular piton es yang ganas. Piton es ini mengikuti tinju es Han Yuan dan menyerang dengan keras. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan bergegas menuju Xiao Nunu di depan. Itu adalah tinju bintang pembunuh piton es, salah satu jurus membunuh Yuan Chengqian yang paling kuat. Aku sudah lama mendengar jurus ini, tapi ketika aku melihatnya hari ini, itu benar-benar menakutkan. Jangan sampai terluka secara tidak sengaja. Kerumunan penonton mundur tanpa sadar. Pada saat yang sama, Xiao Nunu menyelesaikan momentumnya, melompat keluar, dan meninju serangan Yuan Chengqian secara langsung. Meskipun Xiao Nunu sangat ganas, sebagai perbandingan, gerakan membunuh Yuan Chengqian jelas jauh lebih indah. Dalam sekejap, lengan tinju yang dikelilingi aliran udara merah tua bertabrakan dengan ular piton es yang ganas. Sebuah kekuatan besar meleduk darinya, dan gelombang udara berbentuk roda gila menyapu dan menyebar. Seperti yang dipikirkan semua orang, kekuatan tinju Xiao Nunu tidak cukup untuk menahan gerakan membunuh Yuan Chengqian, dan ular piton es itu langsung menelan lengan Xiao Nunu. Tidak, Guan Xiang terkejut. Yuan Chengqian menyeringai lebar, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sebelum dia selesai berbicara, kekuatan ledukan keluar dari badan Xiao Nunu. Pukulan ganda. Piton es yang menelan lengan Xiao Nunu tiba-tiba bergetar, dan aliran udara pusaran es di sekitarnya juga terganggu. Yuan Chengqian mengerutkan kening, melihat kekuatan itu lagi. Kemudian, Xiao Nunu melangkah maju dan meninju dengan keras, 3 pukulan. Terdengar suara keras lainnya, dan ular piton es cantik di luar kepalan tangan Han Yuanbing pecah menjadi celah yang panjang dan sempit, dan kekuatan Yuan Chengqian kemudian diblokir. Itu adalah serangan runtuh 9 tingkat. Ini adalah seni bela diri baru yang diajarkan oleh Penatua Xiu di platform pelatihan hari ini, serangan runtuh 9 tingkat. Para penonton di pinggir lapangan berseru. Kemudian, orang lain mengetahui bahwa Xiao Nunu adalah murid luar Li Long dan Yang Toch yang baru saja mengalahkan Li Long dan Yang Toch sendirian di platform pelatihan ke-24. Itu dia, orang yang mengalahkan Li Long dan Yang Toch. Saat semua orang meraung kaget, mata Xiao Nunu berkedip di sisi lututnya. 4. Serangan. Pusaran air es meleduk, arus dingin menyebar, dan pecahan es meleduk di antara keduanya, menciptakan rasa kemegahan yang tak terlukiskan. Mata semua penonton melebar. 4 serangan berturut-turut. Dia benar-benar bisa melakukan 4 serangan berturut-turut. Ya dewa, seni bela diri yang diajarkan oleh Penatua Xiu selalu sangat sulit. 3 serangan berturut-turut, banyak orang sudah menjadi batasnya. Dia, seorang pendatang baru, lebih baik daripada klan dalam itu. Semua murid memiliki bakat tinggi. 4 serangan runtuh berturut-turut menghancurkan gerakan pembunuhan terkuat Yuan Chengqian di tempat. Merasakan kekuatan dahsyat yang disalurkan melalui tinju es Han Yuan, Yuan Chengqian dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan, dan matanya yang semakin tajam menunjukkan niat membunuh. Aku meremehkanmu. Kamu akan kalah. Xiao Nunu mengangkat sudut mulutnya sambil mencibir. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu berbalik ke satu sisi dan mengarahkan tendangannya ke dada Yuan Chengqian. Yuan Chengqian meraung dengan tegas, bahkan 10 dari kalian tidak bisa mengalahkanku. Ice Spirit Armor. Bas. Semburan energi spiritual bersinar dari luar badan Yuan Chengqian, dan tiba-tiba, di badannya lapisan es yang hampir transparan muncul. Baju besi ini diubah dari kekuatan spiritual Yuan Chengqian. Ini adalah salah satu kartu trufnya dan metode pertahanan terkuat. Xiao Nunu menendang keras Yuan Chengqian dari samping. Gelombang energi menyebar dan serpihan kristal bergetar. Meskipun Yuan Chengqian mundur beberapa langkah, Ice Armor di badannya masih utuh. Serangan Xiao Nunu berubah, power point di badannya meleduk, dan siku sampingnya mengenai Yuan Chengqian di depannya. Yuan Chengqian mundur lagi. Xiao Nunu terus menindaklanjuti dan melakukan combo ketiga dan keempat secara berturut-turut. Dalam sekejap mata, 4 serangan berturut-turut dilakukan lagi. Semburan kekuatan yang terus-menerus membuat Yuan Chengqian terlempar ke depan dan ke belakang, tetapi pelindung es di badannya masih tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Menyaksikan adegan ini, semua orang diam-diam menggelengkan kepala. Yuan Chengqian ini dapat menduduki peringkat 5 besar di antara murid kelas 3. Ini memang reputasi yang layak.
Meskipun 4 serangan berturut-turut dari 9 lapisan keruntuhan, sangat kuat, itu tidak cukup untuk menembus kebekuan baja. Tetapi pada saat ini, PowerPoint lain meleduk di badan Xiao Nunu. Tidak perlu 10, 1 dariku. Sudah cukup. Suara dingin Xiao Nunu mencapai telinganya, dan dia meninju keras dengan tangan kanannya misalnya, anak panah yang menembus baju besi menghantam Yuan Chengqian di tengah dadanya. Itu bukan batasku sekarang. 5 kali berturut-turut runtuh. Hati semua orang di sekitarnya menegang. Setelah 4 putaran berturut-turut, batas atas dari keruntuhan 5 kali lipat disegarkan, dan kekuatan ledukan 5 kali lipat diledupkan terus-menerus. Aum! Dengan suara auman harimau yang bergema di alun-alun, tinju pemecah armor Xiao Nunu jatuh, dan armor es di badan Yuan Chengqian berubah dari retak menjadi hancur, dan kemudian meleduk sepenuhnya. Armornya hancur dan kekuatan mengerikan menembus tulang dada. Boom! Dada Yuan Chengqian sepertinya telah ditembus, dan banyak darah keluar. Yuan Chengqian mendongak dan menyemburkan darah, ketakutan menyebar di pupil matanya. Para penonton di luar lapangan bahkan lebih ngeri. Setelah 5 pukulan berturut-turut, Xiao Nunu benar-benar mencapai kekuatan ledukan tingkat kelima. 5 serangan runtuh berturut-turut, kinerja yang mengejutkan. Semburan kekuatan 5 tingkat yang terus-menerus menyatu menjadi tinju yang menembus baju besi. Baju besi es Yuan Chengqian hancur dan dadanya tertusuk. Yang juga terpengaruh adalah saraf penglihatan para penonton di sekitar. Ya dewa, hei, bagaimana ini mungkin? Guan Xiang membuka matanya lebar-lebar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, gengatan. Pecahan kristal es yang meleduk beterbangan, dan darah muncrat dari mulut Yuan Chengqian. Dia mendongak dan terhuyung mundur meter jauhnya, lalu menekuk lutut dan berlutut lemah di depan Xiao Nunu. Wah! Yuan Chengqian mengeluarkan suara pelan, dia gemetar dan menutupi dadanya, dan darah yang tak terbendung menetes dari sela-sela jari-jarinya seperti air mancur. Yuan Chengqian kalah. 5 murid kelas 3 terkuat sedang berlutut di kaki Xiao Nunu, raja baru. Ling Chang, Lan Hongye, dan Yi Mo merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan jantung mereka bergetar. Bahkan Yuan Chengqian dikalahkan, dan mereka bertiga bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbicara. Bawa kemari. Sebuah suara dingin mencapai telinga Yuan Chengqian, yang terakhir mengangkat kepalanya dengan susah payah dan melihat Xiao Nunu menatapnya. Kekuatan harimau raja yang tak terlihat menekan seluruh penonton bercokol di belakangnya berbahaya dan kuat. Para penonton di sekitar sedikit gugup. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa yang diinginkan Xiao Nunu adalah taruhan. Tatapan tajam muncul di mata Yuan Chengqian. Dia mengertakkan gigi, mengeluarkan botol berlumuran darah dan menyerahkannya. Xiao Nunu mengambil botolnya, membuka sumbatnya, melihat sekilas, lalu berkata, hanya 10. Bibir Yuan Chengqian bergetar 2 kali, 6. Sisanya akan diberikan kepadamu bulan depan. Sudut mulut Xiao Nunu, apalagi. Mata semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah tinju es Han Yuan, yang dikenakan di tangan kiri Yuan Chengqian. Senjata spiritual kelas menengah ini juga merupakan salah satu taruhannya. Yuan Chengqian memegang tangan es itu dengan tangan kanannya dan berkata, bulan depan. Aku akan memberikannya padamu. Mengapa menunggu bulan depan? Ada formasi di dalam tinju es Han Yuan. Sudah menyatu dengan lenganku. Aku perlu meminta tetua keluarga untuk membuka formasi di dalamnya sebelum aku bisa menghapusnya. Tinju es. Yuan Chengqian berkata dengan suara yang dalam. Setelah mendengarkan penjelasan pihak lain, ekspresi Xiao Nunu tidak berubah sama sekali. Alasanmu terlalu mendasar. Aku tidak bisa menunggu sampai bulan depan. Kamu. Melihat Xiao Nunu mengetahuinya, Yuan Chengqian berhenti berpura-pura. Tinju es Han Yuan adalah senjata spiritual yang diberikan kepadaku oleh keluargaku. Kamu tidak bisa mengambilnya. Jika kamu menginginkannya, tunggu saja sebulan. Tak tahu malu. Guan Xiang tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Yuan Chengqian menjelaskan bahwa dia tidak ingin memberikannya, tetapi pihak lain terus mengandalkannya, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Tapi saat ini, Xiao Nunu berkata dengan ringan, tidak perlu menunggu, Han Yuan Bing Fis, aku menginginkannya sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Nunu meraih bahu Yuan Chengqian sambil memegang sendi bahunya dengan satu tangan, dia meraihnya dengan tangan yang lain. Pegang pelindung pergelangan tangan tinju es Han Yuan.
Kemudian, Xiao Nunu mengerahkan kekuatan pada kedua lengannya pada saat yang bersamaan, lalu menariknya keluar. Darah menghujani, otot dan tulang patah, dan lengan kiri Yuan Chengqian ditarik dengan keras. Kebanggaan di wajah Yuan Chengqian menghilang seketika, dan fitur wajahnya segera berubah. Adegan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang di sekitarnya. Kulit kepala semua orang matai rasa, tulang punggung semua orang terasa dingin, dan banyak orang tanpa sadar mundur. Artinya, sangat ekstrim. Xiao Nunu mengambil tangan yang terputus dari tinju Han Yuanbing. Keluarkan saja, itu hal yang sangat sederhana. Kamu, Yuan Chengqian terluka semakin sakit. Dia berbaring di tanah dan memutar badannya, sepasang mata merah dipenuhi air mata. Kebencian dan keengganan, kamu akan menyesalinya, kamu pasti akan menyesalinya. Terima kasih telah mengingatkanku. Xiao Nunu dengan santai melemparkan lengan pihak lain yang patah ke depan Yuan Chengqian. Kamu masih berhutang padaku 6 jamu pembangun fondasi. Aku akan mendapatkannya bulan depan. Menoleh ke Ling Chang. Jika kamu ingin terus berjudi bulan depan, kamu dapat terus menemukanku. Kata-kata ini mematahkan dan memilukan. Ling Chang, Yi Mo, dan Lan Hongye semuanya ketakutan, dan mereka masih berani berbicara satu sama lain. Setelah itu, kerumunan penonton di lapangan berpisah menjadi sebuah lorong, dan Xiao Nunu serta Guan Xiang segera pergi. Pendatang baru ini agak galak. Ini baru hari kedua dan dia sudah membuat keributan besar. Bakatnya memang menakutkan. Sebagian besar murid dalam kelas 3 bukan tandingannya. Bagaimana seseorang bisa pergi ke Nirvana Hall? Saya khawatir Anda belum mengetahui hal ini. Saya mendengar bahwa dia sepertinya telah menyinggung saudara Liang Xingchen dan penatua Zhou Yufu. Hah, jadi jika itu masalahnya, aku khawatir dia tidak akan bisa melangkah jauh di klan Piao Miao. Tidak apa-apa menyinggung penatua Zhou Yufu, tetapi jika dia menyinggung Liang Xingchen, dia ditakdirkan untuk tidak bisa mendapatkan naik. Dalam perjalanan kembali ke Aula Nirvana, Guan Xiang berjalan di belakang Xiao Nunu, sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu bagaimana mengatakannya. Adik kecil, adik kecil. Setelah beberapa keterikatan, Guan Xiang akhirnya memanggil pihak lain. Xiao Nunu berbalik dan berkata, ada apa? Kamu, ada apa denganku? Jadi, kamu adalah pendatang baru nomor 1 tahun ini. Kenapa tidak? Tidakkah kamu memberitahuku kemarin? Kamu tidak memberiku kesempatan untuk mengatakannya. Jawab Xiao Nunu. Guan Xiang terkejut dan menggaruk kepalanya. Memikirkan kembali hal itu, ketika Xiao Nunu datang ke istana Nirvana kemarin, dialah yang selalu berbicara. Bahkan ketika dia membawa Xiao Nunu menemui Lou Qing, Lan Meng dan yang lainnya sama saja. Guan Xiang bergegas memperkenalkannya, tapi Xiao Nunu bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saya hanya berpikir bahwa semua talenta luar biasa pasti telah direnggut oleh 4 aula lainnya, dan tidak ada yang akan datang ke aula Nirvana kita, jadi. Guan Xiang menggelengkan kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Setelah jeda, Guan Xiang melanjutkan, karena kamu sangat baik, sebaiknya kamu pergi. Tidak perlu menjelaskan. Xiao Nunu menyela, aku akan tinggal di istana Nirwana. Benarkah? Mata Guan Xiang berbinar, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya, aku tidak ingin kamu membenciku seperti Ling Chang, Yi Mo dan yang lainnya di masa depan. Seharusnya aku mengatakan yang sebenarnya kemarin. Nunu berkata, saya telah menerimanya. Jika saya menerima hadiah dari saudara Lou Qing dan batu roh yang Anda berikan kepada saya, maka saya tidak akan pergi ke aula lain lagi. Kemudian, Xiao Nunu mengeluarkan 10 jamu pembangun fondasi. Dia menang dari Yuan Chengqian. Ini untukmu. Tidak perlu. Guan Xiang dengan cepat menolak, aku belum memberimu 6 jamu pendirian yayasan. Bagiku, itu sudah cukup untuk saat ini. Kamu dapat menyimpan 10 ini sendiri. Dengan tulus. Dia menghela nafas lega dan berkata dengan penuh kesungguhan, kamu dapat terus tinggal di aula Nirvana. Saya sudah sangat senang. Ayo pergi. Saya ingin kembali dan berbagi kabar baik dengan kakak senior Lou Qing dan kakak senior Lan Meng. Ternyata murid baru dari aula Nirvana kita adalah raja baru dari klan Piao Miao, hahaha. Setelah beberapa percakapan, suasana hati Guan Xiang juga sangat baik. Semua penghinaan sebelumnya telah dihapuskan. Xiao Nunu tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi.
Mereka berdua mengikuti rute asal mereka dan kembali ke Aula Nirvana. Aula Nirwana, kabinet. Saudara-saudaraku, cepatlah keluar. Ada kabar baik yang ingin kuberitahukan padamu. Guan Xiang mulai meraung sekuat tenaga bahkan sebelum dia mencapai pintu lemari. Xiao Nunu mengikuti di belakang, sedikit terdiam. Di mana orang-orangnya? Kemana mereka pergi? Guan Xiang berdiri di depan pintu, memandangi ruangan kosong yang penuh keraguan. Pada saat ini, seorang murid muda lewat dengan tergesa-gesa. Guan Xiang segera meraih orang lain, di mana kakak senior Lou Qing dan yang lainnya. Murid muda yang ditarik memandang ke orang lain, saudara senior Guan Xiang, apakah kamu kembali? Lan Meng dan Chang Qing juga tidak ada di sana. Apakah kamu melihat seseorang? Mereka semua pergi ke Ya Jianju. Ya Jianju. Mendengar tiga kata ini, jantung Guan Xiang tiba-tiba berdebar kencang. Senyuman di wajahnya langsung hilang. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan suara gemetar, apakah itu sulit? Apakah mungkin? Su, murid muda itu mengangguk dengan sungguh-sungguh, baiklah, kakak senior Lu Su. Akan pergi. Setelah mendengar ini, jari-jari Guan Xiang pada pakaian pihak lain segera mengendur, dan seluruh badannya tiba-tiba layu, dan dia terjatuh kembali. Lemah. Lalu bersandar pada kusen pintu. Xiao Nunu bingung, jadi dia melangkah maju untuk mendukung orang lain. Kakak senior Guan Xiang, ada apa denganmu? Guan Xiang menutup matanya dalam-dalam, dan dia mengangkat kepalanya, sepertinya ada air mata di sudut matanya mata. Saat dia membuka matanya lagi, matanya merah dan suaranya sedikit serak. Ikutlah denganku ke Ya Jianju. Pergi dan temui kakak senior Lu Su. Untuk terakhir kalinya, Ya Jianju. Letaknya di sisi puncak barat daya Aula Nirwana. Dilihat dari tampilannya, Ya Jianju sesuai dengan namanya, anggun dan bersih. Tidak ada dekorasi cantik atau struktur rumit, yang ada hanyalah kabin sederhana dan apik. Di bawah kepemimpinan Guan Xiang, Xiao Nunu datang ke gubuk elegan ini. Dalam perjalanan ke sini, Guan Xiang tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan tidak ada sepatah kata pun yang terucap. Xiao Nunu dapat dengan jelas merasakan bahwa Guan Xiang berusaha keras untuk menekan emosinya. Masuk. Mata Guan Xiang memerah, lalu dia membawa Xiao Nunu melewati pintu. Di dalam rumah, lingkungannya sederhana dan elegan, dan rumahnya transparan dan cerah. Di sebuah ruangan, beberapa sosok familiar perlahan memasuki mata Xiao Nunu. Lou Qing, Lan Meng, Chang Qing dan kakak-kakak senior lainnya yang menerimanya kemarin. Guan berpikir, Xiao Nunu masuk ke kamar. Suasana di dalam terasa berat. Mata Lan Meng memerah, dan dia jelas baru saja menangis. Chang Qing menunduk, mengepalkan tinjunya, dan tampak murung. Namun, Lou Qing, pemimpin para murid di Aula Nirvana, berdiri diam di sana. Di tengah ruangan terdapat stand piano berbentuk persegi panjang dengan gukin di atasnya. Gukin mempunyai 7 senar, namun 3 di antaranya putus. Badan pianonya dipenuhi bekas pedang. Bisa dibayangkan ketiga senarnya kemungkinan besar putus oleh energi pedang. Di belakang meja piano ada tempat tidur. Ada seseorang terbaring di tempat tidur. Pria itu sangat kurus sehingga hanya tersisa kulit dan tulang. Seluruh wajahnya tidak berwarna sama sekali, dan bahkan vitalitas yang terpancar dari dirinya hampir tidak dapat dirasakan. Tetapi bahkan untuk orang seperti itu, seseorang masih dapat melihat sedikit keanggunan yang belum sepenuhnya hilang di antara alisnya. Ya, apakah Guan Xiang ada di sini? Pemuda kurus di tempat tidur berkata dengan lemah. Guan Xiang, yang berdiri di dekat pintu, terguncang, dan air matanya tiba-tiba keluar. Dia dengan cepat melangkah maju dan berlutut di samping tempat tidur sambil menjatuhkan diri. Adik laki-laki Guan Xiang, di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kakak senior Lu Su. Perjalanan terakhir. Guan Xiang dengan erat menggenggam salah satu sudut pakaiannya dengan kedua tangannya muridnya masih di sana. Lu Su, yang sedang berbaring di tempat tidur, tersenyum. Dia melihat ke samping ke arah Guan Xiang, kamu adalah orang yang paling baik hati di istana Nirvana kami, tetapi kamu harus ingat bahwa kebaikan itu dilindungi undang-undang. Bagi orang-orang di sekitarmu, tidak ada gunanya. Bersikap baik hanya akan merugikan dirimu sendiri. Ya, suara Guan Xiang bergetar. Aku akan mengingat apa yang dikatakan kakak senior Lu Su. Lu Su menarik napas dalam-dalam.
Pada saat ini, dia bahkan tampak kesulitan bernapas. Saudaraku, kamu memiliki pikiran yang paling tenang. Tanggung jawab berat mengelola Istana Nirwana akan jatuh padamu. Kamu harus meneruskan Istana Nirwana. Lou Qing mengepalkan tangannya dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Lan Meng, suara Lu Zu sangat halus. Lan Meng meneteskan air mata, saudaraku, kamu dulu datang kepadaku untuk berbagi rahasiamu, dan kamu akan datang kepadaku untuk menangis karena sedikit keluhan. Dalam hatiku, kamu seperti kakak kandungku. Setelah hari ini, aku akan mengucapkan selamat tinggal. Kakak senior, aku hanya mendoakanmu kedamaian dan kebahagiaan di masa depan dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dan Changqing, Lu Zu memandang orang lain, kakak senior, saya tidak sabar menunggu hari ketika Anda menjadi Raja Pedang. Maafkan, kakak senior, Changqing menutup matanya dalam-dalam, kesedihan memenuhi hatinya. Lan Meng berbalik dan bersandar di bahu Lou Qing, air mata mengalir tak terkendali. Guan Xiang mengertakkan gigi dan berkata, pasti ada jalan, kakak, aku pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Aku akan pergi mencari Master Klan sekarang. Master Klan pasti punya cara untuk menyelamatkan hidupmu. Lu Zu mengangkat tangannya dengan gemetar, jangan sia-siakan semuanya. Sudah waktunya. Jika aku hidup di hari lain, itu akan menyakitkan. Saya pikir Istana Nirwana saya dulunya sangat megah dan mendominasi semua istana klan Piao Miao. Sekarang menjadi tertekan dan dikalahkan ketika jiwa saya kembali. Setelah kematian saya malu pada tuan saya dan saudara-saudara saya yang lain. Kata-kata Lu Zu mengungkapkan rasa sedih. Guan Xiang sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Kakak senior, Aula Nirvana kita akan menjadi lebih baik dan pasti akan kembali ke masa kejayaannya. Tahukah kamu, kakak junior kita yang baru di Aula Nirvana adalah penjahat papan atas. Hehe adalah raja baru dari klan Piao Miao tahun ini. Guan Xiang segera melihat ke pintu, adik laki-laki Xiao Nunu, kemarilah, datang ke sini untuk bertemu kakak senior Lu Zu. Semua orang menoleh ke Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak ragu-ragu dan berjalan ke arah Lu Zu di bawah tatapan semua orang. Adik laki-laki Xiao Nunu, saya telah bertemu dengan kakak laki-laki Lu Zu. Xiao Nunu mengepalkan tangannya dan membungkuk memberi hormat. Guan Xiang berkata dengan penuh semangat, saudara senior Lu Zu, bahkan pendatang baru terkuat di klan ini ada di sini. Istana Nirwana kita akan bangkit dan bangkit kembali. Oke, bagus sekali. Lu Zu tersenyum, dengan sedikit kelegaan di senyumannya. Dia menatap Xiao Nunu, seberkas cahaya muncul di pupil matanya yang gelap. Kakak senior, aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu. Bergerak perlahan dia mengeluarkan gulungan kuno dari sisinya dan menyerahkannya kepada Xiao Nunu. Hati Xiao Nunu bergerak sedikit, tapi dia tidak menolak. Dia mengambil gulungan itu dengan kedua tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, terima kasih, kakak, atas hadiahnya. Xiao Nunu akan membacanya dengan cermat. Oke, Lu Zu berkata, bagus, lagi dia sangat menyayangi Xiao Nunu saat pertama kali bertemu dengannya. Lalu dia menunjuk ke tempat piano, Guan Xiang, pergi dan ambilkan Ming Yue Qin untukku. Ya, kakak senior, di depan. Lu Zu mencoba untuk duduk, tetapi karena dia sudah berada di ranjang kematiannya, dia bahkan tidak dapat melakukan hal kecil ini. Lan Meng dan Changqing segera pergi membantu Lu Zu. Dengan dukungan beberapa orang, Lu Zu duduk secara diagonal, memegang Ming Yue Qin di satu tangan dan dengan lembut membelai badan Qin dengan tangan lainnya. Ming Yue Qin, teman lama. Bagaimanapun juga, aku gagal membimbingmu untuk mengalahkan orang itu. Aku gagal memenuhi keinginan terakhir guru. Lagi pula, aku tidak mampu membalaskan dendam saudara-saudara yang lain. Aku benci begitu banyak. Aku tidak mau menyerah. Lu Zu menangis setiap kata dengan air mata, dan akhirnya dengan suara, pop, sejumlah besar darah muncrat dari mulutnya, dan kemudian dia jatuh ke dalam. Depan semua orang. Saat lengannya terjatuh, ujung jarinya menyentuh senar piano bulan gelap, dan suara yang pendek dan cepat seperti tangisan terakhirnya di dunia. Murid Xiao Nunu menyusut, dan dia sedikit lengah. Beberapa tetes darah berceceran di punggung tangannya yang dingin dan tanpa kehangatan. Lan Meng,
Chang Qing, Guan Xiang dan yang lainnya semuanya menangis sedih dan memanggil nama satu sama lain dengan keras, tapi Lu Zu tidak membuka matanya lagi. Lou Qing mengangkat kepalanya, menutup matanya dalam-dalam, lalu berbalik dan berjalan keluar ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 1 jam kemudian, Aula Nirwana. Aula megah memancarkan suasana khusyuk dan khusyuk. Bersambung.